Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu sehat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang tema 2, yaitu tentang organ pernapasan. Yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang organ pernapasan pada hewan. Bernapas adalah menghirup gas oksigen atau O2 yang menghembuskan udara atau karbon dioksida CO2. Kamu pasti telah mengenal berbagai jenis hewan di sekitarmu. Dapatkah kamu membandingkan perbedaan antara beberapa jenis hewan? Mungkin kamu membedakan hewan berdasarkan ukuran tubuhnya, atau kamu membedakan hewan-hewan berdasarkan tempat hidupnya atau jenis makanannya. Sekarang, dapatkah kamu membedakan jenis-jenis hewan berdasarkan alat pernapasannya? Jika belum tahu, kita akan bahas kali ini. Hewan-hewan mempunyai alat pernapasan yang berbeda. Ada hewan yang bernapas dengan paru-paru, ada hewan yang bernapas dengan insang. Beberapa jenis hewan mempunyai alat pernapasan khusus, beberapa yang tidak dimiliki hewan lain. Hewan yang pertama yang akan kita bahas yaitu 1. Cacing. Mengapa cacing suka tinggal di tempat lembab dan berair? Betul, hal ini berhubungan dengan pernapasan cacing. Cacing bernapas dengan seluruh permukaan kulit. Kulit cacing ini harus selalu basah supaya pertukaran udara dapat terjadi. Inilah yang menyebabkan cacing suka tinggal di tempat yang lembab dan berair. Kedua, serangga. Serangga misalnya lalat, nyamuk, belalang, kupu-kupu, dan rayap. Bernapas dengan sistem trakea. Trakea ini terdiri dari spirakel, tabung trakea, dan trakeol. Spirakel adalah lubang-lubang kecil pada tubuh serangga. Pada belalang, kamu dapat melihatnya di bagian sebelah kiri dan kanan tubuhnya. Fungsi dari spirakel adalah tempat udara masuk dan keluar tubuh serangga. Tabung trakea adalah saluran udara yang mempunyai bentuk seperti tangga. Sedangkan trakeol adalah saluran-saluran yang sangat kecil merupakan ujung dari trakea. Udara yang masuk melalui spirakel mengalir melalui trakea. Trakeol baru kemudian masuk ke dalam sel-sel tubuh. Serangga yang berukuran besar yang aktif seperti belalang mempunyai alat pernapasan khusus yang disebut kantong hawa. Kantong hawa ini berfungsi untuk meningkatkan kecepatan masuk dan keluarnya udara. Nah, pernahkah kalian mengamati seekor belalang? Kegiatan bernapas belalang dapat diamati dari gerakan perutnya. Ketika menghembuskan napas, perut belalang mengecil menyebabkan alat-alat tubuh memipi dan mendesak ke udara keluar. Sebaliknya, ketika menghirup udara, perutnya kembali ke ukuran normal dan udara masuk. Ketiga, ikan. Hewan air mempunyai alat pernapasan yang berbeda dengan hewan darat. Ikan mengambil udara yang terlarut dalam air dengan alat pernapasan yang disebut dengan ingsan. Ingsan ini terletak di bagian kepala ikan, berwarna merah dan berbentuk seperti sisir yang berderet. Air yang mengandung udara masuk melalui mulut ikan. Kemudian ketika air mengalir ke ingsan, terjadi pertukaran udara, oksigen masuk dan karbon dioksida keluar.
Selanjutnya, oksigen akan beredar ke seluruh sel tubuh melalui peredaran darah. 4. Katak. Alat pernapasan katak adalah paru-paru. Paru-paru katak berupa dua kantung berdinding tipis dan terletak dalam rongga badan. Paru-paru tersebut berhubungan dengan rongga mulut melalui sebuah lubang yang disebut glotis. Saat katak menghirup udara, udara masuk melalui lubang hidung, kemudian udara tersebut disalurkan ke rongga mulut. Ketika glotis membuka, udara dari mulut masuk ke paru-paru. Kulit katak juga berperan sebagai tempat pertukaran gas pernapasan. Akan tetapi, pertukaran gas melalui kulit hanya dapat berlangsung ketika katak dalam keadaan basah. Hal inilah yang menyebabkan katak dan sebagian besar hewan amfibi hidup di tempat yang basah. 5. Reptil. Seperti amfibi, alat pernapasan reptil terdiri dari lubang hidung, mulut, glotis, tenggorokan, dan paru-paru. Berbeda dengan hewan amfibi, reptil tidak bernapas dengan kulit. Reptil memiliki kulit yang bersicik dan kering. Kulit yang demikian tidak dapat berfungsi untuk pertukaran gas pernapasan. Selain itu, reptil mempunyai permukaan paru-paru yang lebih besar dari paru-paru amfibi. Paru-paru reptil ini terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Saat bernapas, otot yang melekat pada tulang rusuk akan merenggangkan dan merapatkan tulang rusuk secara bergantian. Ketika tulang rusuk merenggang, oksigen akan mengisi paru-paru, kemudian ketika tulang rusuk kembali merapat, karbon dioksida dikeluarkan dari paru-paru. 6. Burung. Alat pernapasan burung terdiri dari lubang hidung, tenggorokan, bronkus, paru-paru, dan kantung udara. Kantung udara adalah perluasan paru-paru yang terletak di bagian dada, perut, leher, dan sayap. Kantung udara ini berfungsi sebagai alat bantu pernapasan pada waktu terbang. Proses pernapasan burung pada waktu hinggap berbeda dengan saat terbang. Pada saat hinggap, pernapasan terjadi akibat gerakan tulang dada yang menyebabkan udara keluar masuk paru-paru. Saat burung terbang, otot-otot yang melekat pada tulang dada bergerak aktif untuk terbang sehingga pernapasan dilakukan oleh kantung udara. 7. Hewan menyusui. Orangutan, kera, gajah, kucing, dan anjing termasuk kelompok hewan menyusui. Pernapasan pada hewan ini berawal dari hidung. Di rongga hidung, udara yang masuk akan disaring dari debu atau kotoran, dihangatkan dan dilembabkan. Saat lain itu, udara akan menuju ke tenggorokan, bronkus, dan paru-paru. Udara dapat masuk keluar paru-paru karena perubahan posisi rusuk dan diafragma. Oksigen dihirup dari udara, kemudian karbon dioksida dihembuskan ke udara. Hewan menyusui yang hidup di air seperti paus dan lumba-lumba bernapas juga dengan paru-paru. Saat menyelam di air, paus dan lumba-lumba menggunakan udara yang tersimpan pada paru-paru untuk bernapas. Paru-paru hewan ini mampu menyimpan udara cukup lama. Jika oksigen pada paru-paru menipis, paus akan berenang ke permukaan air untuk menghirup udara. Di bagian kepalanya terletak lubang udara tempat udara masuk. Lubang udara ini akan membuka untuk melepaskan karbon dioksida dan uap air. Baru kemudian oksigen dihirup, lalu paru-paru diisi kembali.
Alat pernapasan dan proses pernapasan berbeda-beda, tergantung pada ukuran tubuh dan tempat hidupnya. Nah, itulah pembelajaran kita pada kepertemuan hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat kalian pahami dan dapat dipelajari dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.